Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Fatih Ramadan ingin menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat di mana ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masih menurut gagasannya sendiri. Itu pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. B. Aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan HAM karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentesan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi A. Sila pertama ditemukan di kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kedua ditemukan saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila ketiga ditemukan solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D.
Sila keempat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan dalam mengambil keputusan. Sila kelima tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menolak atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila Kerakatan yang dipimpin oleh permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan berdasarkan musyawarah daripada voting. Hikmah kebijaksanaan dalam mendahulukan pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi ketentuan moral. Diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan maupun penyebaran nilai-nilai Pancasila ke produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Hal ini bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan HAM, dan semangat persatuan. Sekian pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.